Sosok Pak Darwis yang saya kenal sendiri ya, dia orangnya humble, kemudian dia terbuka untuk bisa sharing apa yang dia ketahui tentang fotografi itu. Dia sebagai fotografer senior ya, dia banyak menularkan ilmu-ilmunya, ilmu fotografinya, apalagi buat pada fotografer pemula gitu. Bahwa seorang fotografer, terutama kalau kita bicara fotografer fashion atau fotografer model, dia memang harus memahami. Saya dulu belajar makeup saya. Jadi sebetulnya sederhana aja. Makeup itu yang paling penting basicnya adalah foundationnya kan. Ternyata semua fondasi kan. Kita motret juga harus fondasinya harus bagus, makeup juga. Foundation bagus, itu yang lainnya tinggal ngelukis aja sih. Jadi memang kalau foundation salah, dia bisanya dulu ada alat pendeteksi kalau foundation itu salah, mantul dia, refleksi. Nah akhirnya bisa dibetulin. Nah perlu sekali, tapi yang paling penting adalah seorang fotografer model atau fashion, dia harus belajar mengarahkan. Karena kalau enggak, dia tidak pernah merasakan sebuah interaksi terhadap objeknya. Dia tidak pernah bisa merasakan bahwa model ini antara posisinya, background, dan sekitarnya bagus enggak. Karena yang milihin stylist. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi ada 15 fotografer bisa sama kondisinya karena yang fashion stylistnya satu. Sangat menyedihkan. Seperti itu. Menjadi seorang fotografer tidak mutlak secara otodidak. Namun karena teknologi sekarang ini telah canggih, jadi mindset dan persepsi banyak orang bahwa fotografi bisa dipelajari secara otodidak. Padahal sebetulnya, menurut Darwis, banyak struktur di dalam sebuah profesi fotografi yang perlu dipelajari. Seorang fotografer perlu karakter building. Apa itu karakter building? Membentuk sebuah karakter diri kita. Itu bukan hanya sifat dari keseharian kita, sikap perilaku kita, tapi sifat dan karakter cahaya. Contoh sederhana lah, ya. Kalau kita bicara cahaya atau kita masuk dalam studio itu kan sebetulnya cuma ada yang namanya softbox, mungkin fotografer juga tahu, ada payung, ada standar reflektor atau namanya pisau yang gede. Sebetulnya itu karakter matahari. Kalau pagi itu softbox, kalau agak siang itu payung, siang sekali ada standar reflektor keras kan. Dia akan kembali ke payung lagi agak keras dan softbox keras. Kenapa kalau kita di luar, kita motret matahari satu, kita tidak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan minta matahari dua dong. Jadi artinya apa? Seorang fotografer harus betul-betul memahami menggunakan hanya satu cahaya untuk main light ya, untuk lampu utamanya ya. Ya karena ini kan kita bicara fotografi, jadi saya masuk ke teknis itu. Kalau dia tidak tahu, ya dia harus belajar. Kalau dia nggak mau belajar, ya dia bukan fotografer. Itu saja. Karena kita sudah punya patokan bahwa fotografi adalah cahaya. Memotret orang, mengcapture orang, atau meng-shoot orang dengan kondisi tata cahaya itu seperti membungkus kan. Kita dibungkus dengan cahaya supaya jadi menarik kan. Nah itu prinsip-prinsip dasar itu yang memang harus dipunyai. Ya kita harus belajar. Dalam memotret, tidak hanya bicara tentang teknis. Karena seorang fotografer dalam melakukan pemotretan harus menggunakan feeling agar makna foto bisa tersampaikan dengan baik. Paling sering saya ditanya gini, Mas, gue motret HI nih, HI itu istilah human interest ya. Begitu saya motret orang lagi mengemis atau apa, saya kok nggak pernah dapat feel-nya, dia bilang. Ya kalau istilah saya adalah kita tidak pernah dapat roh energinya. Kenapa saya tanya? Susah gue ngeliat dia. Oke, lu pasti pernah nonton film, saya bilang. Dan lu pasti pernah nangis nonton film. Sering mas. Kenapa lu nonton film bisa nangis ya gitu? Apa yang lu rasain? Iya kan kalau film sedih. Padahal film itu di acting semua itu.